karena banyak teman yang bertanya tentang terbitnya buku pertama saya, baiklah saya ceritakan bagaimana histori terbitnya buku pertama, di mana buku itu merupakan pengalaman saya bersama Najmi. Dalam menghadapi Najmi, saya memang kebiasaan saya itu menuliskan catatan peristiwa bersama Najmi. Terkadang saya sengaja membawa catatan kecil kalau bermain keluar atau juga bermain dan beraktivitas bersama Najmi di rumah. Nah, saat dia mengemukakan ide, saat dia mengekspresikan isi hatinya terhadap aktivitas kami bersama, nah itu saya catat. Dalam buku ini juga komunikasi yang keluar dari Najmi itu adalah originality. Makanya ada teman yang bertanya itu apa gerok artinya. Nah itu emang bahasa Najmi, maksudnya itu adalah rok permintaannya, jadi dia sebutnya dengan gerok. Nah, jadi catatan-catatan itu di kala saya sibuk, saya kejadian unik itu di kala saya sibuk saya catat sedikit. Nah kemudian ketika sudah luang saya bikin di komputer. Nah terkadang saat itu juga langsung di upload di Multiplay. Nah kegiatan rutin itu ternyata ditanggapi oleh teman-teman yang mungkin anaknya sebaya atau lebih kecil dari Najmi. Tampaknya ada respon seperti itu. Nah juga hasil observasi, hasil analisis dari seorang teman dunia nyamanya juga, seorang psikolog, itu Mbak Amik, yang saat itu dia berdomisili di Singapura. Kemudian memang kebiasaan saya mencatatkan tanggal kejadian. Nah itu ternyata bermanfaat untuk analisis anak. Nah Mbak Amik menganalisis baik dari karya Najmi atau dari informasi saya, ternyata Najmi berhasil melalui tahap tumbuh kembang anak tanpa stres. Nah itu poin kedua yang memperkuat saya untuk mempublish buku catatan bersama Najmi untuk dijadikan buku. Nah hal yang ketiga lagi, saya mengamati sampai saat Najmi usia 5 tahun, dia sudah mempunyai kecakapan menggambar. Bahkan setiap kertas apa saja yang dia lihatnya, dia ingin membubuhkan gambarnya pada kertas itu. Nah gambarnya itu ceria gitu, jadi hari ke hari juga ada kemajuan gitu kan. Terus juga terkadang apa yang dia rasakan dia ungkapkan dalam gambar. Terkadang saya tidak mengerti dengan komunikasi dia ungkapkan dengan gambar gitu. Nah Najmi juga tampaknya ingin selalu memanfaatkan waktunya. Jadi kalau saya sibuk di rumah, dia ingin mengisi waktunya tanpa harus dikomandoi gitu. Nah artinya apa? Najmi tidak memberikan gangguan yang besar terhadap saya. Jadi alangkah baiknya, saya berpikir gitu, alangkah baiknya ibu-ibu lain juga bisa menggali potensi anaknya sejak usia dini, karena orang tua akan bisa melakukan aktivitasnya, anak juga bisa menjalani hari-harinya dengan beraktivitas, dengan berkarya, tidak merengek atau meronta-ronta. Nah enaknya lagi saat bepergian gitu, saat ada urusan keluar, misalkan saya ke kantor di Jepang sini kan, mana pergi saya harus membawa anak. Nah ketika saya berurusan, Najmi siap mengeluarkan alat tulisnya, mengeluarkan bukunya. Nah dia berkarya lah di sana, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan baik tanpa ada desakan harus terburu-buru atau diganggu oleh anak. Nah itu poinnya lagi. Poin lainnya, ketika anak mempunyai keinginan, misalkan kita dapat memberikan tawaran, mengarahkan tawaran itu sesuai dengan bakatnya anak. Misalnya nanti meminta sesuatu yang mahal, saya bisa negosiasi dengan dia,
sebaiknya kita cari dulu di tempat lain, mungkin tempat yang lebih murah. Atau oh jangan beli yang itu, misalkan dia minta sesuatu yang harganya mahal, oh jangan beli yang itu, baiknya kita beli alat tulis aja yuk, oh ini sepertinya bagus untuk berkarya, padahal itu harganya murah. Nah itu juga bisa melatih anak untuk menahan emosinya terhadap keinginannya. Jadi saya merasakan saat apalagi saat ini sangat banyak manfaatnya apabila kita bisa menggali potensi anak sejak usia dini. Untuk itu saya ingin sharing kepada ibu-ibu Indonesia, ibu-ibu muda, kepada para pendidik anak atau pemerhati anak, atau siapa saja yang ingin berinteraksi dengan anak, agar bisa menggali potensi anak sejak usia dini, karena semakin cepat potensi anak itu tergali akan semakin menguntungkan kepada orang tua, kepada tenaga pendidik anak. Jadi itulah kisahnya saya menerbitkan buku menggali potensi anak sejak usia dini. Dari karya-karya saya itu saya kumpulkan, kemudian saya baca ulang kembali, pada tempat-tempat tertentu yang analisisnya masih kurang saya tambahkan. Nah ternyata itu semua bisa menghasilkan karya dengan satu title menggali potensi anak sejak usia dini. Di dalam buku ini saya berusaha sharing tentang menggali potensi berkarya anak, itu yang berhubungan dengan kecakapan, kemudian potensi komunikasi anak, potensi ibadah atau hal yang menyangkut dengan agama, itu juga saya sharing di buku ini. Baik, nanti tentang isi buku akan saya ceritakan di kesempatan lain lagi. Terima kasih.